Bu Reni dalam pembelajaran di kelas selalu memberikan apersepsi materi dengan mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Kegiatan yang dilakukan Bu Reni dalam kegiatan awal pembelajaran tersebut merupakan prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh A. Gansne, B. Maslow, C. Edgar Dill, B. Brunner, E. Ausubel. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan Bu Reni ini lebih tepatnya berhubungan dengan teori belajar David Ausubel. Nah, di mana David Ausubel ini merupakan seorang ahli psikologi pendidikan, memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran yang bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum dimulai pembelajaran. Nah, ini perlu diingat, pentingnya pengulangan sebelum dimulai pembelajaran. Nah, sebenarnya dari pengertian ini kita sudah bisa menjawab untuk pertanyaan ini, yaitu pasti yang E. Karena di sini Bu Reni itu memberikan apersepsi dengan mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi yang namanya mengaitkan materi pembelajaran sebelumnya itu pasti pengulangan kan. Jadi pasti jawabannya itu yang E, Ausubel. Tapi kita lihat lagi referensi lain mengenai David Ausubel ini untuk menambah wawasan kita bersama. Nah, inti dari teori Ausubel adalah tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, di mana dimensi belajar menurut Ausubel itu ada dua, yaitu penerimaan atau penemuan, kemudian yang kedua hafalan atau bermakna. Yang dimensi pertama, penerimaan atau penemuan, itu lebih menekankan bagaimana peserta didik memahami materi yang diberikan. Apakah dengan penerimaan, berarti guru yang menjelaskan, atau dengan penemuan, berarti siswa itu menemukan dengan sendiri. Baik itu misalnya dengan melakukan praktik atau yang lainnya. Dimensi kedua yaitu hafalan dan bermakna. Nah, hafalan di sini apabila si siswa itu dimensi belajarnya yaitu menerima, berarti guru yang menjelaskan. Nah, ini kan lebih bersifat hafalan. Kemudian kalau dia penemuan itu berarti pembelajaran yang bermakna. Nah, kedua-duanya ini menurut Ausubel itu sangat penting. Baik yang siswa sebagai penerimaan atau penemuan ini sama-sama penting, sama-sama menunjang keberhasilan dalam sebuah pembelajaran yang disebut dengan belajar bermakna atau meaningful learning. Nah, dengan demikian belajar bermakna menurut Ausubel ini yaitu apabila pembelajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, jadi ada pengaitan kembali atau ada pengulangan kembali dari pembelajaran sebelumnya. Nah, namun bila pembelajar tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan atau siswa hanya sebagai penerima. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang E, Ausubel. Nah, kita kasih teori lagi dari masing-masing option ini. Yang A itu Gagne. Nah, teori belajar Gagne ini lebih menekankan pada teori pemrosesan informasi. Kalau Maslow ini lebih menekankan pada teori kebutuhan yang ada 5 dasar hierarki kebutuhan manusia. Kalau Edgar Dill ini lebih menekankan pada teori media konkret. Nah, itu dari abstrak ke konkret tadi. Kalau Brunner ini lebih menekankan pada enaktif ikonik simbolik. Nah, ingat aja yang itu. Nah, kalau Ausubel, nah ini dia menekankan pada pentingnya pengulangan. Nah, ini cara ringkasnya teman-teman. Soal berikutnya. Keterampilan belajar yang mencangkup keterampilan intelektual menurut Gagne adalah A. Keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi, yaitu bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Sikap meliputi komponen afektif, kognitif, psikomotor. B. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang. C. Keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. D. Keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. E. Kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi teori belajar Gagne ini seperti yang sudah disampaikan tadi lebih menekankan pada teori pemrosesan informasi. Nah, menurut Gagne, setiap kegiatan belajar ini terdiri atas 4 fase, yaitu fase penerimaan atau aprehensi. Pada fase ini siswa menyadari adanya stimulus yang terkait dengan kegiatan belajar yang akan ia lakukan. Misalnya dalam pelajaran IPA,
Stimulus tersebut bisa berupa seperangkat alat peraga yang berguna untuk pemahaman konsep-konsep tertentu. Nah, dengan kata lain di sini, pada fase penerimaan ini yaitu fase menyiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. Misalnya menyampaikan tujuan belajar, menampilkan alat peraga, memotivasi, persepsi. Ini ada di fase penerimaan. Atau fase siswa memperoleh informasi atau materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua, fase penguasaan atau akuisisi. Nah, pada fase ini siswa melakukan akuisisi atau penyerapan terhadap berbagai fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip yang menjadi sasaran dari kegiatan belajar tersebut. Nah, di sini guru memberikan bimbingan belajar. Nah, jadi pada fase pertama tadi penerimaan, siswa itu sudah belajar menerima materi. Nah, setelah materi diterima, siswa menguasai atau memahami. Nah, ini disebut dengan fase penguasaan atau akuisisi. Kemudian setelah siswa paham, masuk ke fase ketiga, yaitu fase pengendapan atau penyimpanan. Nah, ini pada fase ini siswa menyimpan hasil-hasil kegiatan belajar dalam ingatan jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di sini guru berperan memberikan umpan balik atau diskusi kelompok, atau repetisi pengetahuan atau pengulangan dari pengetahuan. Nah, setelah itu baru ada fase pemanggilan atau pengungkapan kembali, retrieval. Nah, di sini pada fase ini siswa berusaha memanggil kembali hasil-hasil dari kegiatan belajar yang telah ia peroleh dan ia simpan dalam ingatan, baik itu yang menyangkut fakta, keterampilan, konsep maupun prinsip. Nah, misalnya melakukan praktik. Nah, dengan kata lain aplikasi dari fase-fase sebelumnya. Nah, ini merupakan 4 fase belajar yang terjadi secara berurutan menurut Gagne. Selain itu, teman-teman perlu juga mengetahui bahwa menurut Gagne ini ada 5 kategori kemampuan belajar seseorang. Nah, yang pertama keterampilan intelektual, yang kedua strategi atau siasat kognitif, yang ketiga informasi verbal, yang keempat keterampilan motorik, dan yang kelima sikap. Nah, ini merupakan 5 kategori kemampuan belajar. Keterampilan intelektual itu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan lambang-lambang tertentu. Kemudian yang kedua, strategi atau siasat kognitif, yaitu keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. Nah, ini lebih menekankan pada kesiapan peserta didik dalam strateginya untuk memperoleh informasi. Nah, yang ketiga, informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. Yang keempat, keterampilan motorik, yaitu keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. Nah, yang kelima, sikap, yaitu keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi untuk bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Nah, sikap ini meliputi komponen afektif, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, pada pertanyaan di sini, keterampilan belajar yang mencangkup keterampilan intelektual menurut Gagne. Nah, intelektual berarti dia kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kita cari mana yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, tentu jawaban yang tepat yaitu yang B. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan penggunaan lambang-lambang tertentu.